Jadi mereka udah datang 6 sampai 7 kali ke Indonesia. Mereka pengen melihat langsung pakai mata kepala sendiri, ngelihat koi Indonesia itu seperti apa. Selama ini mereka cuma melihat dari sosial media, seperti ini loh, gitu. Nah, sekarang mereka 6 sampai 7 kali udah datang. Kalau tahun kemarin itu saya tanya mau kemana gitu. Mereka mau ke Borneo, pengen melihat seperti apa di situ. Tapi tahun ini ketika saya tanya mau kemana, mereka langsung ngomong mereka pengen melihat Blitar. So he started as a Gosanke breeder, but he said the competition is too tough for Gosanke, so he switched. Ya, ya. Dia bilang memang mungkin Gosanke juga rada susah untuk breedingnya dapat yang bagus. Ya, sekarang kan yang nomor 1 AKF itu. Saya pengen untuk pasar yang lebih luas untuk berusaha spesialis di Kosiki dan Asari. Terus ini memang udah lama tempatnya ininya. And then she probably also said please build the pond but not at home. So then he is away a lot. Terus gimana lagi permintaan tentang dia pengen tahu sejarahnya? Seribu koi, seribu warna, sahabat pecinta koi, apa kabar? Semoga sahabat koi selalu sehat dan ikan koinya tumbuh dengan menyenangkan ya. Oke, pada video konten Ebisukoi kali ini seperti di highlight tadi ya, mungkin sahabat koi agak penasaran, ada beberapa orang asing ya yang sedang mungkin berbincang-bincang. Oke, nah kali ini kita akan bikin satu video konten terkait kunjungan tamu kita dari Belanda. Nah, selain kita bicarakan ikan koi, tentu saja kita ingin perkembangan ikan koi Indonesia bisa maju juga dan dikenal oleh internasional. Oke, ini adalah perjalanan kita untuk mendampingi tamu kita dari Belanda ya sahabat koi, untuk mengenal ikan koi dari Blitar. Nah, kali ini kita mulai dari markasnya Kaisar Koi yang merupakan ketua dari Blitar Koi Club ya. Nah, dari sini kita juga pengen tahu seperti apa sih pendapat mereka terkait ikan koi yang ada di Blitar. Dan tentu saja Blitar adalah tempat yang sangat aman ya sahabat koi buat siapa saja berkunjung ke Blitar ini. Sehingga buat sahabat koi yang mungkin sudah berkenalan dengan orang luar negeri dan ingin mereka hadir ke Blitar, yuk silakan dan monggo kita arahkan mereka ke breeder-breeder ikan koi yang sudah terkenal juga atau mungkin yang kita kenal di lingkungan kita ya. Jadi nggak perlu dikawal, nggak perlu terlalu prosesif agar tamu kita juga leluasa untuk melihat hasil-hasil produk ikan koi kita terutama yang ada di Blitar ini. Nah, penasaran dengan perjalanan dua orang yang merupakan juri akti juga ini ya? Setelah ini kita akan ngobrol dan melihat seperti apa sih pendapat mereka setelah berkeliling di beberapa tempat yang ada di Blitar ini. Sangat welcome ke kita, mulai dari Sukabumi sampai Bontang. Itu terima kasih banyak. Terima kasih banyak, means thank you very much. So he's very grateful and thanking you guys for coming. He knew you since Sukabumi and then Bontang last year and then this year. So he's very grateful for you even to arrive in his home. So it's an honor for him. Ya, buat mereka juga katanya. Yeah, because for Japanese people and Indonesian in general, if you are willing to come to our home, it's really an honor for us. Ya, aku bilang kalau orang Jawa sama orang Indonesia kalau sampai datang mampir, kita kan sering ngomong, ayo mampir ke gubuk saya atau apa, itu suatu kehormatan. Terus aku bilang mereka bisa sampai datang ke sini, Samsul berterima kasih.
Cool. Oke, sahabat koi, yuk setelah ini kita coba ngobrol dengan tamu-tamu kita selama 2 hari ini di Blitar keliling. Kita pengen tahu dan hari ini kita sapa dulu. Oke, selamat siang Pak Dodo. Selamat siang. Oke, dan Mr. Ronald and Mr. Ruth. Oke, mungkin pertanyaan pertama Pak Dodo boleh disampaikan ke beliau-beliau untuk seperti apa sih hari ini atau mungkin 2 hari ini jalan-jalan di Blitar dan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan selama di Blitar. Okay, so for the past 2 days, what you guys have been experiencing, please share your story. Okay. Well, the past 2 days we have been traveling around through Blitar. We came from Kediri after the koi show to Blitar, and of course you have an image in your mind what to expect, and I think it was slightly different than we expected. So it was very nice, but different. Oke, jadi mereka baru dari Kediri. Setelah All Indonesia Koi Show di Solo, mereka pergi ke Kediri dan sekarang mereka ada di Kota Blitar. Jadi mereka punya gambaran tersendiri tentang Kota Blitar dan breeder-breedernya, penangkar koi sebagai ibu kota koi di Indonesia. Tapi ada sedikit yang berbeda dari gambaran mereka sewaktu mereka belum berkunjung ke Blitar. Now they want to know what did you imagine and what was the reality that you are facing. So the image I had in my mind was that it looks like the center of the koi universe for Indonesia, and you expect to see a lot of breeders. So we visited many breeders, but I think that when you are driving and you don't know your way around, many breeders you will just pass because there is never a sign on the road that says, "Hello, I am a koi breeder. Visit me." You just don't know. If you don't know, you will not find it. Oke. Jadi di bayangan mereka sebelum berkunjung ke Blitar sebagai pusat koi di Indonesia, mereka Mr. Ruth berpikir bahwa dia berkunjung ke satu tempat, dia akan dengan mudah mendapatkan atau menemukan penangkar-penangkar koi di Kota Blitar. Tapi ternyata sedikit berbeda dengan gambarannya, rada sedikit sulit untuk menemukan breeder kalau tidak diantar oleh orang lokal. Jadi mungkin tidak ada tanda, oh mungkin ini adalah Mubin Koi Farm atau Jab Koi Farm atau Astro Blitar Koi Farm, karena seperti tersembunyi, jadi tidak terlalu terekspos. Akan lebih baik jika mungkin di pinggir jalan ada pengumuman, oh ini ada breeder koi di sini, atau mungkin juga melalui Google Maps seperti itu. Okay, and then when you find the breeder, what I notice is that there is a lot of difference between the image when you enter, the professionality. Some look very, very modern, very, very professional, with concrete ponds and nice walkways, and the others are just very, like they just started, maybe in the backyard, very, very simple, very old style. Still, both of them do nice fish, and I was expecting maybe because in this area, I think the land is quite flat, so you expect all breeders are working in the same way, but actually, all of them do it in their own way, which is nice, of course, but you don't expect that. Oke. Jadi yang menarik buat dia menemukan itu ada beda-beda gaya dari para penangkar koi di Blitar. Ada yang mungkin seperti ini, kita lagi ada di Mubin Koi Farm, ada banyak kolam semen yang mereka bisa lihat ikan-ikannya langsung. Tetapi mungkin ada di tempat yang sangat amat tradisional, mungkin seperti tadi di Pak Pur, kita hanya melihat seperti vet tank karantina seperti itu. Jadi dia mendapati, oh ada berbagai macam gaya. Tetapi yang kemarin kita mulai mendapati juga adanya banyak breeder-breeder koi di Blitar.
Blitar ini yang tidak memiliki mungkin greenhouse seperti itu atau display room. Jadi ada sedikit kendala bagaimana para pengunjung datang untuk membeli ikan karena sekarang zamannya sudah berubah, zamannya online. Jadi banyak para penangkar juga menawarkan ikan-ikannya melalui mungkin sosial media atau mungkin melalui WhatsApp seperti itu ke pengunjungnya langsung seperti itu. Jadi dia mungkin di image-nya dia mencari toko tradisional seperti ada akuarium atau ada vet atau ada kolam, tetapi dia sedikit tidak menemukan itu di kota Blitar ini. Oke, terkait ikan koi yang telah dilihat selama 2 hari ini, seperti apa penilaian beliau kalau untuk lihat ikan-ikan koi yang ada di Blitar? So about the koi fish, now we are talking about the koi itself. Yeah. So what do you find about Blitar koi? I think the quality has a lot of variation. We see some very good koi, and we saw a lot of how would you say it as a salesman, high quality koi, which are maybe a little bit lower. Many average koi, which is very good for commercial purposes, of course, because many people can afford those kind of koi. And I think we did not see many bad koi. Most of them are good, better, and even top level. So I think it was good. And for like we already said before this interview, some varieties in Indonesia are really good. I will leave it to him to tell you what kind of varieties. Otherwise, he doesn't have anything to say anymore. But we have to keep the viewers a little bit. Jadi dia mendapati koi Indonesia terutama di Blitar ini cukup menarik karena dia juga melihat ada yang kualitasnya sangat amat baik dan juga mungkin yang biasa-biasa saja. Tapi dia melihat Blitar ini sudah sanggup untuk memenuhi kebutuhan para penghobi koi di Indonesia. Tapi sekali lagi mungkin kembali ke ada sedikit kebingungan jika dia menempatkan diri sebagai pembeli koi. Mungkin dari kota bukan Blitar atau mungkin dari luar negeri datang untuk berkunjung untuk membeli ikan, dia merasakan seperti sedikit sulit untuk membeli koi Blitar tanpa ada orang lokal atau agent yang mendampinginya. Tapi dari jenis-jenis koi dia mengagumi, bahkan ada yang menurut Ruth dan Ronald ini lebih baik dari Jepang. Nah itu sahabat koi, jadi ini langsung dari tamu ya sahabat koi, seperti apa untuk terutama buat breeder ikan koi di Indonesia. Mungkin ada beberapa masukan ya Pak Dodo terkait bagaimana untuk mendisplay, dan karena zamannya sekarang udah online semua, jadi mungkin nanti mungkin lebih dirapikan lagi antara online dan feedernya atau di tempat di mana kita bisa dapetin ikan koi-nya. Oke, mungkin ke depan ada kemungkinan untuk beliau-beliau ini impor ikan Indonesia dari Blitar terutama. Is there any possibility of business transaction between Blitar and overseas? What do you think? I think in longer level there will be. I think the quality of the fish is here. But now first you have to, like we already spoke about as well, have to change the image of the Indonesian online sellers, because in Europe we see many fake profiles on Facebook that are trying to sell koi. So you have to make sure that those people you will be trying to do business with are trustworthy. And there's a task maybe also for Upkeep to make sure that some dealers, the ones that are honest, the ones that are good, that are managing their farm in the right way, they will get like a certificate from Upkeep or something, so you know this is a trustworthy dealer. And then for sure I see possibilities, because the quality is very good. And like I said, and like he is going to tell you later, there's certain varieties are better here, and maybe even way better here than in Japan. Chances must be there. Menurut Mr. Ruth, kualitas dari ikan-ikan koi di Indonesia, terutama di Blitar ini sudah sangat amat baik dan mumpuni, layak untuk dijual atau ditransaksikan ke dunia
di maksudnya ke Eropa luar ya, negeri. di luar negeri. Oke. Tetapi ada sedikit kendala yang tadi kita sudah diskusikan, itu mengenai display, cara membeli ikan, dan Oke. ada isu kepercayaan di Oke. luar sana, terutama dengan maraknya akun-akun yang mungkin Fake tidak ya? bertanggung jawab Oke. atau mungkin palsu Palsu seperti ya. itu. Jadi mereka calon pembeli, apakah ini oke untuk kita bertransaksi seperti itu. Juga nanti mungkin di sini ada Pak Ali Sangrila, bagaimana cara mengirimkan ikan dari Blitar ke luar negeri, itu apakah aman? Nah, itu menjadi banyak pertanyaan dari orang-orang di luar negeri sana, calon pembeli kita. Jadi dia melihat kualitas ikan Indonesia ini sudah sangat amat mumpuni untuk bisa dikirim ke luar negeri. Tapi proses dari pembeliannya hingga pengirimannya sampai tiba selamat di tujuan ini yang masih menjadi apakah ini bisa dilakukan, itu yang menjadi pertanyaan dari orang luar negeri. Gitu. Oke, nah berarti ada harapan Pak Dodo ya sebenarnya untuk ikan-ikan Indonesia bisa ke go internasional. Ya, sangat amat bisa. Oke, nah itu tadi sahabat koi obrolan kita dengan tamu-tamu kita, dan kita ucapkan terima kasih, thank you very much. You're welcome. And My pleasure. Oke, thank you. Nah, itu tadi ya sahabat koi, menarik terkait pendapat beliau-beliau ini dengan Blitar ya. Nah, ada dua tamu, baru satu ya yang menyampaikan seperti apa pandangan beliau setelah keliling dari Blitar. Nah, nanti satu lagi di episode berikutnya kita akan membahas dan kita akan pengen tahu juga seperti apa pendapat dari Mr. Ronaldnya ya. Nanti kita pengen beliau juga menyampaikan mungkin ada sesuatu yang bisa menjadikan barometer kita untuk memajukan ikan koi yang ada di Blitar terutama. Dan setelah kunjungan dari teman-teman pelaku dan breeder ikan koi, kita berharap besar nantinya ada kerjasama Belanda Indonesia terkait untuk ekspor ikan koi kita. Tentu saja peran pemerintah juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan ikan koi dan kemajuan bisnis ikan koi ke depannya. Tentu saja dua tamu kita ini juga kita pertemukan dengan pemerintah daerah terkait ya, agar saling memberi informasi dan masukan agar ikan koi di Blitar bisa lebih maju dan ada gayung bersambut antara pelaku ikan koi baik dari petani, seller dan pemerintah kota maupun kabupaten. Nah, penasaran seperti apa nanti saran dan mungkin informasi dari Mr. Ronald setelah berkeliling di Blitar? Kita akan lanjutkan di video selanjutnya sahabat koi. Oke sahabat koi, terima kasih sudah nonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, dan selalu tonton channel Ebisuko ya untuk mendapatkan informasi-informasi terkait ikan koi. Oke,